Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Pina Antika. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Eh, Di sini saya bertujuan untuk melakukan edukasi mengenai gastritis terhadap eh, remaja dan dewasa yang hadir pada siang hari ini. Sebelumnya, puji dan syukur saya panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Baik, langsung saja saya mulai. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu gastritis? Sepertinya belum ada yang baik, langsung saja ya. Gastritis atau yang biasa kita sebut dengan MAH itu adalah penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan pada dinding lambung. Nah, proses terjadinya gastritis ini diawali dengan terinfeksinya mukosa lambung sehingga mengakibatkan mukosa lambung ini menjadi erosi atau terkikis. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan produksi dari asam lambung ini meningkat sehingga akan memperburuk kondisi mukosa lambung menjadi inflamasi atau peradangan. Ini yang atas adalah contoh dari mukosa lambung yang masih normal. Sedangkan yang di bawah ini adalah contoh dari gastritis, ya, yang sudah mengalami peradangan lambungnya. Gastritis itu terbagi menjadi dua, yaitu gastritis yang akut dan juga gastritis kronis. Gastritis akut ini adalah ketika peradangan itu terjadi pada lapisan lambung secara tiba-tiba. Nah, gastritis akut ini akan menyebabkan nyeri ulu hati yang sangat hebat, namun waktunya itu sementara. Sedangkan gastritis yang kronis ini, peradangan di lapisan lambung terjadinya itu secara perlahan dan dalam waktu yang lama. Dan juga nyeri yang ditimbulkan oleh gastritis kronis ini tidak sehebat gastritis akut. Jadi gastritis kronis ini lebih ringan dibandingkan gastritis akut. Tapi waktu terjadinya itu lebih lama dan dia lebih sering muncul dibandingkan gastritis kronis. Epidemiologinya di dunia itu sekitar 1,8 sampai 2,1 juta penduduk di dunia itu menderita gastritis. Sedangkan di Asia Tenggara sendiri itu sekitar 583.635 masyarakat di Asia Tenggara itu menderita gastritis. Dan di Indonesia sendiri menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, sekitar 40,8% masyarakat Indonesia itu menderita gastritis. Nah, gejala dari gastritis ini meliputi nyeri ulu hati, mual dan muntah, terus merasa cepat kenyang walaupun porsi makan hanya sedikit, perut terasa kembung dan bergas, nyeri pada perut, dan bersendawa yang terlalu sering. Penyebab dari gastritis. Ini beberapa penyebab utama dari gastritis. Yang pertama itu adalah pola makan yang tidak teratur. Yang kedua itu adalah infeksi dari bakteri Helicobacter pylori. Pada umumnya ya, lambung itu akan membunuh setiap bakteri yang masuk ke dalam saluran pencernaan bersamaan dengan makanan. Tapi Helicobacter pylori ini dia tahan terhadap asam sehingga lambung ini tidak dapat membunuh Helicobacter pylori ini. Oleh karena itu dia kalau berada di dalam lambung dia akan menyebabkan infeksi pada lambung. Dan parahnya lagi, helikobakteri ini jika berlangsung dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kanker pada lambung.
Terus yang ketiga ada mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri. Obat-obatan anti nyeri atau obat-obat penghilang anti nyeri seperti aspirin, ibuprofen, ya itu dapat mengikis lapisan mukosa lambung. Karena itu tidak disarankan untuk mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri ini tanpa rekomendasi dari dokter, karena jika terlalu sering mengkonsumsinya dapat menyebabkan iritasi di lambung dan menyebabkan gastritis. Terus yang keempat ada konsumsi kopi dan teh. Kopi dan teh itu terdapat senyawa yang bernama kafein dan juga tanin. Kafein dan tanin ini jika dikonsumsi dapat meningkatkan sekresi dari asam lambung itu sendiri. Yang kelima itu adalah sering mengkonsumsi alkohol. Alkohol ini sifatnya dapat mengikis ya, dapat mengikis mukosa lambung. Terus komplikasi yang dapat disebabkan oleh gastritis ini ada berupa anemia, kekurangan vitamin B12, kekurangan vitamin D, asam folat, vitamin C, zinc, kalsium, dan juga magnesium. Terus dapat menyebabkan pendarahan di perut, perforasi di dalam perut, terus dapat menyebabkan tukak lambung, dan juga dapat menyebabkan gastritis atrofi kronis yang dapat menyebabkan hilangnya sel-sel di kelenjar lambung selain dari peradangan. Makanan yang merangsang asam lambung. Makanan-makanan yang merangsang asam lambung itu ada banyak ya, tapi ini ada beberapa seperti cuka, cabai, kopi, dan teh, alkohol, serta makanan lain yang bersifat dapat merangsang dan dapat mendorong timbulnya kondisi asam lambung. Pencegahan. Beberapa pencegahan yang dapat kita lakukan agar tidak menderita atau tidak menderita penyakit gastritis ini adalah yang pertama itu dapat menjaga pola makan sehat seperti mengkonsumsi sayur dan buah dan tidak melewatkan sarapan pagi, minum air putih yang cukup sesuai dengan kebutuhan tubuh, tidak makan secara berlebihan, tidak melewatkan waktu makan. Jadi kalau kita merasa lapar, jangan ditunda-tunda lagi. Langsung makan. Karena tidak baik kalau kita menunda makan kalau sudah lapar. Yang kedua, itu mengurangi makanan berlemak, ya makanan gorengan, terus makanan yang pedas atau makanan yang asam. Karena makanan-makanan seperti ini dapat meningkatkan ekskresi dari asam lambung. Yang ketiga, mengurangi makanan yang bergas seperti singkong, nanas, kol, sawi hijau, ubi ungu, biji-bijian, minuman yang berkarbonasi atau yang bersoda seperti Coca-Cola, Big, Fanta, dan kawan-kawannya ya yang memiliki kandungan soda, dan juga kembang kol. Yang keempat, batasi bahan makanan yang diawetkan dan juga mengandung garam yang tinggi. Seperti ikan asin, wortel, kornet, sarden, garam, dan juga kecap asin. Yang kelima, itu makan makanan kecil sepanjang hari atau mengkonsumsi makanan-makanan yang seperti cemilan, tapi cemilannya bukan cemilan yang gorengan, cemilan-cemilan sehat. Ya. Yang keenam, itu mengelola stres dan juga tidak mengkonsumsi NSAID. NSAID ini adalah obat pereda nyeri. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Oke.
Dari penjelasan saya di atas, apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin pertanyakan, saya persilahkan. Saya ingin bertanya. Iya, silahkan. Apa yang harus kita lakukan saat mahkamah? Oke. Kurang ini dia pertanyaan nilai Kau tuh Hundi. Yang harus dilakukan saat mah kambuh itu seperti ya kalau mah kambuh ya kita dapat melakukan dengan cara minum air putih, terus makan tapi dalam porsi yang kecil dan kalau bisa makanan yang dikonsumsi itu makanan yang lunak ya agar tidak memperberat kerja dari lambung. Terus jangan berbaring karena berbaring itu dapat membuat ekskresi dari asam lambung itu sendiri meningkat atau membuat asam lambung itu jadi naik ke esophagus. Terus juga kalau tidak hilang rasa nyerinya, minum obat untuk minum obat mah. Apakah sudah jelas? Apakah masih ada pertanyaan yang lain? Pertanyaannya, apa yang dapat menyebabkan infeksi dari bakteri Helicobacter pylori? Banyak faktor yang dapat menyebabkan infeksi dari Helicobakteri. Yang pertama, yang salah satunya itu adalah faktor lingkungan ya, seperti sanitasi dan hygiene sanitasi yang buruk gitu, lingkungan yang tidak bersih ya. Terus yang kedua, lingkungan yang terlalu padat. Terus yang ketiga, tidak mencuci tangan gitu. Kalau mau makan tidak cuci tangan, langsung aja megang-megang makan langsung masuk ke dalam mulut tanpa mencuci tangan gitu. Nah, itu merupakan faktor-faktor utama yang dapat menyebabkan seseorang terinfeksi dari Helicobacter pylori ini. Apakah sudah jelas? Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Ya, saya ingin bertanya, mengapa Iya, silakan. kalau mah kambuh disertai rasa sesak nafas? Mengapa mah kambuh disertai dengan rasa sesak napas? Itu karena ketika mah kambuh kebanyakan yang menyebabkan sesak napas itu karena asam lambungnya itu naik ke esofagus, ya, lalu masuk ke tenggorokan dan menyebabkan penyempitan pada tenggorokan dan juga saluran pernapasan. Karena itu kenapa orang yang mah seringkali merasa sesak nafasnya. Itu tadi diakibatkan oleh asam lambungnya yang naik ke esofagus. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Oh,
Iya, saya mau nanya nih di sini, apakah ada yang menderita gastritis nggak di sini? Tidak. Oh, tidak. Ya, bagus sekali. Saya harap ya kepada teman-teman semua untuk tetap menjaga pola hidup sehat agar tidak terkena gastritis ya. Karena kalau sudah terkena gastritis, biasanya kita sudah tidak bisa makan seperti biasa lagi ya. Harus benar-benar dijaga karena sifatnya itu bakalan sering kambuh kalau kita telat makan ya. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Sekali lagi saya tanya, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka ya saya akhiri ya sampai di sini. Tapi sebelum kita akhiri, saya mengirimkan Google Form ya sebagai bentuk evaluasi kita pada hari ini, dan saya harapkan kepada seluruh peserta untuk mengisi Google Form tersebut. Dan saya akan berikan waktu 5 menit kepada seluruh peserta. Ya, waktunya kita mulai dari sekarang.
Oke, waktunya sudah habis. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengisi link form evaluasinya. Selanjutnya, karena kita sudah berada di sesi akhir acara ya, jadi saya mohon kepada teman-teman untuk mengaktifkan kameranya sebagai bentuk dokumentasi bahwa kita sudah melaksanakan edukasi gizi pada hari ini. Jadi saya mohon kepada teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Terima kasih. Baik, dengan berakhirnya sesi dokumentasi tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh audiens yang sudah hadir pada hari ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya pada hari ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana, Mas?